Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Purnama Dewi dengan NIM 0323240024. Saya dari kelas 23 SA atau kelas sore A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas aplikasi dasar komputer mengenai hardware dan brainware. Mari kita simak dan kita bahas sama-sama materi ini. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian hardware atau disebut juga perangkat keras. Jadi, hardware atau perangkat keras adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Jadi, dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Biasanya, hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Namun, tentu saja, perangkat keras harus dibantu dengan software pendukung agar perintah yang ada dalam komputer dapat dioperasikan dengan baik. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi, seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner. Selanjutnya kita akan membahas fungsi hardware atau perangkat keras. Jadi fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input, masukan proses, kemudian mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Secara umum, ada dua fungsi utama dari hardware, diantaranya menerima input. Jadi, hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh hardware pada komputer. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu contoh hardware input device. Di sini kita bisa melihat contoh dari hardware input device itu ada keyboard dan mouse. Penjelasannya, keyboard adalah perangkat yang berfungsi untuk membantu pengguna memasukkan simbol, angka ke dalam komputer. Bentuknya seperti papan dan terdapat berbagai tombol huruf, angka, dan simbol. Untuk mouse, pengertiannya, mouse adalah perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer dan memudahkan memilih menu yang ada di komputer. Kemudian pada slide selanjutnya masih contoh dari hardware input device. Di sini ada scanner. Jadi scanner adalah hardware yang berperan untuk mengubah dokumen hard copy menjadi soft copy. Perangkat keras ini sangat penting untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah dibubuhi stempel dan tanda tangan. Kemudian kita akan membahas contoh hardware yang selanjutnya, yaitu di sini ada contoh hardware process device. Di sini kita bisa melihat ada CPU. Jadi CPU adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi, pengolahan hingga menghasilkan output. Kemudian selanjutnya contoh dari hardware process device yaitu ada VGA atau kabel VGA, merupakan hardware yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data grafis dan hasil prosesnya ditampilkan pada layar monitor komputer. Kemudian di sini juga ada contoh yang lain yaitu RAM.
RAM atau singkatan dari Random Access Memory merupakan perangkat keras pada komputer yang sangat menentukan kecepatan akses komputer. Kemudian kita akan membahas contoh hardware yang selanjutnya, yaitu di sini ada contoh hardware process device. Di sini kita bisa melihat ada CPU. Jadi CPU adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi, pengolahan hingga menghasilkan output. Kemudian selanjutnya contoh dari hardware process device yaitu ada VGA atau kabel VGA, merupakan hardware yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data grafis dan hasil prosesnya ditampilkan pada layar monitor komputer. Kemudian di sini juga ada contoh yang lain yaitu RAM. RAM atau singkatan dari Random Access Memory merupakan perangkat keras pada komputer yang sangat menentukan kecepatan akses komputer. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari hardware output device. Di sini kita bisa melihat contohnya ada monitor dan printer. Penjelasannya, monitor mengacu dari pengertian hardware, maka seringkali yang terlintas pertama kali dalam benak kita adalah komponen monitor. Monitor merupakan komponen primer yang harus dimiliki setiap perusahaan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan data dan dokumen. Printer penjelasannya adalah seperti pengertian hardware sebelumnya, yaitu sebagai komponen output atau bentuk realisasi dari perintah. Printer berfungsi untuk mencetak segala macam dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, contoh dari hardware output device lainnya ada proyektor LCD. Jadi proyektor LCD ini berfungsi untuk membantu menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar LCD. Dengan menggunakan proyektor LCD, maka berbagai presentasi dapat disampaikan dengan lebih jelas. Selanjutnya, kita akan membahas contoh hardware storage device. Di sini kita bisa lihat ada hard disk dan flash disk. Pengertiannya, hard disk berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang besar. Selain di dalam komputer, saat ini hard disk juga ada yang bentuknya portable atau sering disebut dengan hard disk eksternal. Kemudian flash disk berfungsi sebagai alat penyimpan data dari komputer dan memiliki konektor USB untuk menghubungkannya ke komputer atau media lainnya. Biasanya flash disk digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Selain hard disk dan flash disk, contoh hardware storage device lainnya ada optical disk, yaitu media penyimpanan data yang dapat ditulis atau dibaca oleh cahaya laser. Media penyimpanan data optical disk misalnya seperti compact disk, CD, dan digital versatile disk atau DVD. Lalu yang terakhir ada contoh hardware peripheral. Contoh dari hardware peripheral di sini kita lihat ada modem. Jadi modem adalah hardware yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Modem dapat memungkinkan komputer terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya mengenai brainware. Pengertian brainware dalam buku Interaksi Manusia dan Komputer karya Tri Rahmadi diartikan sebagai manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Brainware berperan untuk memastikan perangkat komputer yang digunakan beroperasi sesuai dengan keinginan pengguna. Istilah lain dari brainware adalah perangkat intelektual. Hal tersebut dikarenakan software dan hardware secanggih apapun pada perangkat komputer tidak akan berfungsi jika tanpa adanya brainware. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan hardware, software, dan brainware saling berkaitan satu sama lain, yang membuat program komputer lancar digunakan. Kemudian, kita akan membahas fungsi brainware.
Fungsi brainware memiliki beberapa fungsi utama dalam menunjang berjalannya sistem komputer saat beroperasi, antara lain sebagai administrator. Administrator adalah pengguna yang bekerja sebagai pengelola sebuah sistem pada komputer. Seorang administrator memiliki tugas memastikan struktur jaringan pada komputer agar beroperasi dengan baik dan maksimal. Sebagai operator, fungsinya yaitu seorang yang melakukan perawatan atau maintain dan menjalankan sistem komputer. Selain itu, peran operator juga memantau dan memastikan perangkat komputer berjalan dengan baik. Kemudian, fungsi sebagai programmer adalah merancang dan menentukan bagaimana program komputer akan dijalankan dan memastikan program terhindar dari crash atau virus. Kemudian kita akan membahas komponen brainware. Komponen brainware memiliki dua jenis komponen, yaitu memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan sistem komputer, terdiri dari hardware dan software engineer. Komponen brainware sebagai hardware engineer berfokus pada perangkat keras komputer yang mengelola, mengembangkan teknik atau meningkatkan kualitas produk, baik melakukan modifikasi hingga memperluas program komputer yang lebih profesional dari sebelumnya. Contoh hardware engineer seperti teknisi, ahli jaringan, hingga senior ahli perangkat keras, dan lainnya. Kemudian untuk software engineer bertugas merancang program baru atau mengembangkan program yang telah ada. Contoh software engineer sering ditemui seperti web developer, front-end developer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis brainware. Seiring berkembangnya teknologi, brainware saat ini memiliki jenis yang beragam dan menunjang kinerja sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas operator komputer. Tugas utama operator komputer adalah mengikuti petunjuk dan arahan programmer dalam menjalankan sistem komputer. Jadi, seorang operator komputer bertanggung jawab dalam memproses data yang berhubungan dengan komputer. Selanjutnya, jenis brainware lainnya ada project manager. Seorang project manager harus memiliki keterampilan yang baik. Hal tersebut dikarenakan ia harus mampu mengatur beragam aspek, mulai dari waktu, koordinasi antar divisi, pemeliharaan jaringan, hingga anggaran. Selanjutnya, brainware ada yaitu trainer. Seorang trainer biasanya akan memberikan latihan-latihan pada operator terkait tugas dan pekerjaannya. Umumnya, trainer akan melakukan meeting atau sosialisasi tentang fitur. Kemudian, selanjutnya ada teknisi komputer. Salah satu jenis brainware satu ini adalah berperan sangat penting untuk memahami berbagai macam permasalahan pada perangkat komputer. Selanjutnya, menganalisa dan melakukan perbaikan pada sistem dengan benar. Selanjutnya, kita akan membahas jenis brainware lainnya, yaitu ada network specialist. Network specialist bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan jaringan komputer. Seorang spesialis juga harus menguasai suatu bidang tertentu secara mendalam. Selanjutnya ada sistem analis. Sistem analis adalah jenis brainware yang bertugas dalam mengawasi seluruh hardware dan kinerja suatu program. Tugas ini biasanya berkaitan dengan pembuatan perancangan dan evaluasi terhadap program. Sistem analis nanti akan mendapatkan data dari hasil pengawasan yang nantinya digunakan untuk meningkatkan fungsi atau fitur program. Selanjutnya ada pengelola basis data. Pengelola basis data berfokus pada sistem database. Administrator jenis ini akan bertanggung jawab untuk memantau aplikasi, organisasi, dan beragam database penting lainnya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai contoh-contoh brainware. Jadi contoh-contoh brainware di sini ada Netters, EDP departemen, dan sistem jaringan. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu-satu.
Netters adalah pengguna internet yang menjelajahi web untuk mencari informasi. Netters dapat berbentuk sebagai individu, kelompok, atau organisasi. Selanjutnya ada EDP Department, yaitu kepanjangan dari Electronic Data Processing Department atau dikenal juga dengan IT Department. Biasanya menggunakan metode otomatis untuk mengelola data komersial di perusahaan. Selanjutnya, sistem jaringan, yaitu sistem operasi yang terdiri dari banyak layanan untuk pengguna komputer, seperti layanan DNS, HTTP, file, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyimak pembahasan dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.